Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk senior kami maupun untuk perwira Pertamina yang pada pagi hari ini hadir dalam acara talkshow virtual Yakes Menyapa. Terima kasih Dr. Windu. Kemudian sebelum sesi materi dimulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan sedikit tentang narasumber kita, Dr. Windu. Dr. Windu Kusumo MPHCH adalah seorang dokter dan praktisi hipnoterapi yang telah melanglang buana sebagai coach mindfulness di berbagai macam perusahaan maupun wilayah. Dr. Windu menjalani sekolah kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, menjalani pendidikan Master of Service Management di Monash University Australia, dan Authentic School of Hypnosis Jakarta. Saat ini, beliau menangani klien dari berbagai perusahaan di Indonesia untuk pelatihan mindfulness maupun produktivitas kerja di hari ini. Marilah kita memasuki sesi materi. Kepada Dr. Windu, kami persilahkan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, para senior, warga senior, beruntung sekali saya bisa hadir di sini. Dan tadi di awal saya sudah mendengar Bapak Ibu saling bertegur sapa, sangat bersemangat. Kemudian postur tubuhnya tegak, wajah Bapak Ibu cerah, sangat menyenangkan. Kalau lihat suasananya itu sangat membangun dan positif. Tadi juga dari Bapak Mulyono menyampaikan bahwa bukan hanya program kesehatan, tapi yang paling penting adalah kepedulian. Kepedulian dari perusahaan, kepedulian dari pengurus, kepedulian dari sesama warga Pertamina kepada para seniornya. Ini yang paling penting dalam prinsip bagaimana kita menjalani hidup secara sehat dan bahagia. Nah, saya ingin berbagi tentang provinsi dengan angka harapan hidup tertinggi. Jadi ini ada data BPS tahun 2019. Di Indonesia, Yogyakarta masih menduduki peringkat tertinggi, Pak. Sekitar 74,95 tahun untuk usia harapan hidupnya. Seterusnya berikut sampai 71. Kalau lihat dari angka ini, sebenarnya Indonesia sudah cukup baik. Namun, pertanyaan bagi kita, kan yang punya usia itu kan Tuhan yang Maha Pengasih. Kalau yang beragama Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi angka ini bukan merupakan angka tertinggi, Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah bukan hanya usianya, tapi apakah kita selama menjalani masa ini, apakah kita sehat dan apakah kita menjalani itu dengan bahagia. Kalau kita lihat definisi WHO, sehat itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan fungsi kita, baik secara fisik, mental maupun sosial. Sedangkan definisi bahagia ini sangat unik, sangat individual, tiap orang beda-beda. Tapi kalau ditarik secara umum, bahagia adalah bagaimana kita puas dalam kehidupan ini memerankan peran kita Bapak Ibu. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai kakek, atau bagi yang masih aktif sebagai karyawan, dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah purna bakti, puas dalam perannya, bersyukur dalam perannya sebagai purna bakti. Sedikit berbagi Bapak Ibu, bahwa ini adalah 10 penyakit kronis yang paling sering ditemui di Indonesia untuk usia 60 tahun ke atas. Jadi ada stroke, jantung koroner, diabetes mellitus, darah tinggi, dan radang sendi. Jadi yang disusul oleh ada penyakit paru, obstruktif kronis, kanker, batu ginjal, gagal jantung maupun gagal ginjal kronis. Sebenarnya penyakit-penyakit ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang atau warga senior yang usianya 60 tahun ke atas. Banyak loh yang masih muda, yang tidak menjaga kesehatannya juga terkena penyakit kronis seperti ini. Bahkan 3 penyakit utama yaitu stroke, jantung koroner, dan diabetes mellitus merupakan penyakit katastrofi yang paling menyita sumber daya kita. Bagi yang sakit ini menyita kesehatan, waktu, hal-hal yang berharga dalam hidup kita, dan juga bagi pemerintah maupun perusahaan ini benar-benar menyita sumber daya yang ada. Jadi kalau kita lihat perlu kiranya kita menyikapi kondisi ini dengan lebih baik. Saya sekedar berbagi pengalaman Bapak Ibu, bukan maksud saya untuk menggurui,
namun hanya berbagi pengalaman yang mungkin pernah dialami oleh kawan, sejawat, ataupun keluarga yang kita sayang. Jadi sekitar 45% dari warga yang sudah usia 60 tahun ke atas itu mengalami sindroma adaptasi pasca pensiun. Kemudian dari data tersebut, ini yang melakukan penelitian itu dari UGM. Sekitar 15-25% itu punya gejala untuk depresi ringan sampai sedang. Disertai dengan adanya penurunan kondisi fisik, adanya penurunan kondisi mental, yang ditandai dengan adanya gangguan emosi, gangguan tidur, gangguan cemas. Hal-hal ini menyebabkan produktivitas kita atau yang mengalami kondisi ini bisa menurun dan juga rentan penyakit kronis. Kalau itu dikemas seluruhnya, tingkat kesejahteraan, well-being terhadap kehidupan jadi menurun. Jadi hal-hal ini memang suatu data yang kurang menyenangkan, namun kita perlu sikapi dan kita perlu sadari dengan baik supaya kita bisa mempunyai cara untuk menanggulanginya. Nah, khusus untuk sindroma adaptasi pasca pensiun, itu adalah kumpulan dari gejala pasca pensiun berupa bentuk gangguan jiwa dan emosi yang bersifat negatif. Karena kebetulan pada kondisi saat ini kehilangan jabatan, mungkin pendapatan, mungkin teman-teman bekerja, atau yang biasa aktif produktif, senang bekerja, passion dalam bekerja, orientasi bekerjanya juga karena purna bakti, jadinya menjadi tidak ada atau menurun jauh. Serta yang paling penting adalah aktualisasi diri. Perasaan berarti. Mungkin dari kita atau Bapak Ibu punya sejawat, teman-teman, kerabat yang pernah mengalami sindroma adaptasi pasca pensiun. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah isu kesehatan mental yang kerap terabaikan. Banyak sekali atau sekitar 5% dari penduduk usia lebih dari 60 tahun mengalami demensia atau penurunan fungsi berpikir yang disertai juga mengingat, memori, merasakan. Demensia ini terjadi karena kita kadang pada saat mengalami kondisi purna bakti atau masa di mana kita tidak seaktif sebelumnya, itu yang tadinya otak kita aktif, yang tadinya kreatif, dituntut produktif, ini kurang dioptimalkan. Karena kita pikir kita pensiun, jadi kurang dioptimalkan. Yang biasanya membaca, yang biasanya melihat laporan, yang biasanya aktif, kita kurang aktif. Sehingga otak itu jadinya tidak aktif juga. Beberapa kasus menjadi demensia. Serta timbul beberapa kasus yang namanya gangguan perasaan. Bisa berupa gangguan cemas, bisa berupa gangguan emosi, dan beberapa kasus bisa terjadi gangguan tidur juga, Bapak. Oke. Slide di depan, saya hanya mengungkapkan dulu beberapa kondisi yang perlu kita sikapi dengan baik. Terus, apa sih hubungannya stres negatif sama kondisi tubuh yang menurun? Kalau kita tidak bisa mengantisipasi stres negatif, nah makanya pikiran dan tubuh kita jadi tegang, Bapak Ibu. Bangun tidur kok pegal-pegal, kadang-kadang atau beberapa kali kita nggak tahu migrain yang kita nggak tahu kenapa. Kemudian dok, kalau keluhan kok perut saya sering mual ya dok, kok perut saya sering perih ya dok, gitu kan. Padahal saya makan teratur kok dok. Ada kondisi-kondisi gejala-gejala psikosomatis yang sudah ke dokter, sudah muter-muter ke spesialis jantung. Ada yang ngerasa, dok saya sakit jantung, padahal dokter jantungnya nggak bilang sakit jantung. Udah periksa EKG, periksa echo, nggak ada, normal semua. Saya pernah dapat pasien yang keluhannya pegel, sakit-sakit, di medical check up utuh, secara fisik nggak ada. Tapi ternyata stres negatif yang menyebabkan hal seperti itu. Itu terjadi karena hormon stres pada kita yang memiliki stres negatif itu meningkat. Sehingga energi fisik terkuras, energi jiwa terkuras, rasa nyeri meningkat. Jadi pada saat kita stres, hormon kortisol meningkat, yang tadinya tidak pegel jadi pegel, yang tadinya tidak pusing jadi pusing, yang jadinya tidak ngilu jadi ngilu ini Pak. Nah, yang agak
riskan imunitas kita menurun. Kalau bipolar, ini terjadi karena mungkin waktu kita masih bekerja, waktu kita aktif, kita terbiasa ada kondisi yang disebut craving terhadap adrenalin. Kita biasa dikejar sama tenggat waktu, kita biasa dikejar sama target, kita biasa harus memenuhi kebutuhan hidup sebagai kepala keluarga atau orang yang bekerja. Nah, pada saat purna bakti, adrenalin ini turun. Target-target turun, kejaran-kejaran deadline itu jadi turun. Kalau kita tidak mencari pengganti hormon selain adrenalin, kita tiba-tiba merasa lemas. Jadi kita biasa bekerja, biasa kejar target, biasa dibantu deadline. Pada saat deadline itu nggak ada lagi, kita kehilangan hormon yang memacu kita untuk semangat. Jadi withdrawal effect namanya. Oke, Bapak Ibu, yang serius-serius, yang negangin-negangin, saya stop sampai di situ.